Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda akan menjelaskan tutorial mengenai cara membuat film damage. Ya, film damage itu adalah sebuah efek video yang memberikan kesan efek jadul, di mana dia nanti ada scan lens atau garis vertikal yang bergerak kanan kiri, kemudian ada efek dirt atau kotoran ya. Contohnya kayak gimana? Nih, ini Anda kasih contohnya. Ini kemudian ada film damage di sini ya, Anda tarik. Nah, perlu yang kalian ketahui, film damage ini hanya tersedia di DaVinci Resolve versi Studio. Kalian tidak bisa menggunakannya di versi free. Terus gimana cara bikinnya? Nggak susah kok kalau untuk bikin film damage ini ya. Oke, nih kita lihat dulu ya breakdown fiturnya ya. Yang dia butuhkan sebenarnya ada 4. Pertama ada film damage. Nah, ini film damage ini dia ada efek blur, kemudian untuk color temperatur ya. Nah, color temperatur itu nanti kalian bisa cek di tab color ya. Nih ya color temperatur. Terus kemudian dilihat dari scan-nya ini dia dibikin kayak agak gelap. Dia memakai fitur highlight ya. Nih, memakai fitur highlight. Terus kemudian kita balik lagi sekarang. Terus ada dirt. Nah, dirt ini yang efek kotorannya nih. Nanti kalian bisa lihat ya nih, efek kotorannya seperti ini nih. Jadi efeknya kalau makin detail makin banyak tuh, ya. Jadi yang kalian bisa lihat seperti ini. Kemudian untuk efek scratch-nya, ini scratch ini yang bikin garis nih. Nih, bentar Anda geser dulu, gak kelihatan kayaknya sih. Nah, ini efek garisnya seperti ini ya. Ya, kalian bisa lihat ya efek garisnya seperti itu. Ini dia kayak dibikin agak blur ya, tuh. Kalau dibikin nggak blur juga bisa sebenarnya. Nih. Tuh, kayak gini ya. Ini fiturnya hanya ada di versi DaVinci Resolve Studio, tapi tenang aja. Ini kita bakal bahas cara bikinnya ya. Sekarang klik kanan di bagian clip fusion clipnya. Klik kanan clip, dibikin new fusion clip seperti ini ya. Ini udah jadi. Sekarang kita masuk ke fusion tab. Oke. Sekarang kita masuk ke media in, kita kasih efek namanya blur. Karena dia pakai efek blur ya. Ini blur ini nggak usah disetting, defaultnya udah 1 ya, yang penting ada efek blurnya aja. Sekarang kita tambahkan lagi di sini merge 1 sama merge 2. Merge satunya kita klik F2, beri nama dirt. Merge 2-nya kita beri namanya itu scratch atau garis ya. Garis-garis yang putus tadi yang gerak kanan kiri. Kita masuk ke bagian dirt. Oke, kita masuk bagian dirt sekarang. Di bagian dirt kita bikin background seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik seperti ini. Ini kan nanti jadi blank ya. Kita masukin polygon. Baru deh kita mulai ya gambar di sebarang tempat seperti kayak gimana aja, bebas. Misal kayak gini ya, 3 4 5 6. Oke. Nah, di sini kan kelihatannya agak gede ya, nggak masalah. Terus kalian bikin lagi ya. Kalian bikin lagi bebas mau di sebarang tempat. Kalau bisa agak dibikin berlawanan arah ya, jadi biar nggak terlalu bentrok banget. Terus kemudian jangan terlalu gede-gede banget bikinnya. Kalau misalnya emang mau niat bikinnya agak bagusan, misal contoh nih ya, ini Andi zoom lagi, terus bikin paling kecil nih. Oke, kayak gini ya. Oke, ini Anda bikin 3, satu lagi deh di atasnya ya. Tuh, ini yang paling kecil. 2, 3. Ini kita bikin tipis, 4, 5. Nah, bisa tetap kayak gini nih. Ini kita fitting lagi. Nah, cuma kan nggak kelihatan ya. Nggak terlalu kelihatan banget. Kita zoomin lagi aja. Oke, kita fit lagi. Oke, udah cukup. Dan sekarang kerjaan kita tinggal menduplikatnya aja. Caranya bagaimana? Di bagian background 1 kita klik aja kayak gini. Klik Ctrl Space. Cari namanya duplicate. Nih, kayak gini ya. DUP kata kuncinya. Klik Enter. Ya, sekarang kalian lihat di sini ada bagian copies. Nah, untuk copies ini dia jumlah penggandaannya ya. Misal contoh ini kan 2. Berarti nanti kita rotate. Nah, kalian bisa lihat ya jumlahnya ada 2. Kalau dibikin jadi 3, nanti jadi 3 tuh kayak gini ya. Kalau ada 4 ya 4. Kita setting jadi 5 seperti ini ya. Oke. Kemudian masuk ke jitter ya. Ini kita reset dulu. Ini kita angle kita patokin lagi. Nah, untuk excise ini sebenarnya untuk ukurannya ya. Ini bebas kalian mau dibikin kayak gimana, nggak usah terlalu gede, nggak usah terlalu kecil, nggak masalah ya. Terus kemudian di bagian center ini kita bisa geser kanan kirinya seperti ini nih tuh ya. Ini untuk random sheet-nya, untuk mengacak gambarnya lebih tepatnya ya. Silahkan diacak dulu gambarnya sampai benar-benar dapat yang udah pas ya. Kalau sudah dapat setting pas, baru deh di sini kita klik kanan center X, kemudian modify width, pilih shake. Nah, kemudian di bagian random sheet ini kita randomin lagi
posisinya. Usahakan posisinya agak jauh-jauhan ya, jangan terlalu dekat. Boleh dekat tapi jangan terlalu banyak yang dekat gitu. Kemudian untuk minimumnya kita ganti, ini kan X dan Y-nya kita ubah ya. Jadi kita ubah misalnya contohnya jadi -3, menjadi 3. Oke, ini Anda bikin agak jauh. Kemudian smoothness-nya kita banting kiri jadi 1. Karena biar dibikin agak kasar. Lanjut, di bagian tools, kan di bagian axis-nya kita ubah lagi, modify width, shake lagi. Yang ini kita jadikan -1.5, yang ini jadi 1.5. Sama lagi, smoothness-nya kita banting kiri jadi 0.001 biar kasar. Random shift lagi sampai ketemu hasil yang kalian inginkan. Kalau sudah, kalian masuk lagi di bagian excise-nya. Sebenarnya excise sih nggak terlalu pengaruh banget ya. Nanti dia juga bakal kelihatan bedanya di mana nih. Ini kita apply dulu ya. Nah, itu kalian bisa lihat sendiri ya. Oke. Nah, ini kan masih ada yang ngeganjel nih. Karena efek duplikatnya. Kenapa kok bisa ngeganjel kayak gitu? Karena di sini kita poligonnya belum kita ubah ya. Kita center X lagi nih di bagian poligon masing-masing ya. Modify width, kita pilih shake. Kemudian kita reset dulu. Posisinya sampai benar-benar acak. Baru kita smoothness-nya banting kiri. Nah, untuk ini by default aja, biarin aja. Bikin lagi seperti biasa, center X-nya modify width, shake lagi, klik kanan ya tadi ya. Random reset lagi, banting kiri lagi. Polygon 3, klik kanan, center X, modify width, shake. Reset lagi. Banting kiri smoothness-nya. Pastikan yang atas juga sama ya. Nih, tuh udah semua ya. Nah, yang keempat sekarang modify width lagi, shake lagi, kemudian dibanting kiri smoothness-nya, reset lagi. Sampai benar-benar dapat yang pas. Oke, baru kita play. Nah, ini kan di sini ada keyframe yang ngeganjel ya. Kalian bisa lihat ya. Kenapa kok ada bisa keyframe yang ganjel? Karena itu dia dibikinnya di frame sini nih tuh. Sebenarnya sih nggak masalah ya. Tuh dia nggak masalah tuh. Masih nongol kok. Ya. Mau penempatannya berbeda juga nggak ngaruh ya. Kecuali kalau kalian bikin efek seperti rotoscoping. Misalnya contoh kayak ngopi gambar orang tuh. Baru tuh nggak boleh tuh. Kalau misalnya per frame-nya depannya udah di start dari sini kan pasti harusnya gerak ngikutin juga lah. Oke, lanjut aja. Nah, di sini duplikatnya udah jadi ya. Sekarang kita bikin scratch-nya atau garis lurusnya. Caranya, di bagian background kita klik Ctrl C. Klik dulu ya, background-nya klik Ctrl C, habis itu kemudian di sini klik kanan sebarang tempat, paste instant. Nah, nanti jadi kayak gini. Tarik ke sini, ke scratch-nya. Baru di sini kita bikin rectangle. Width-nya kita mentokin dulu, X-nya kita tinggiin. Ini jadikan 015. Nah, nanti kelihatan tebelnya nih. Kalau misalnya kurang tebel, kita bisa liatin tebel lagi. Soft edge-nya kita tebelin. Bebas mau dibikin kayak gimana ya. Ini width-nya kita kurangin lagi jadi 0.3 misalnya. Oke, nanti jadi kayak gini ya. Nah, di sini mungkin udah mulai kelihatan berat ya. Nah, ini kan belum dipindahin kanan kirinya. Gampang. Kita klik kanan center X dan Y, modify width, pilih XY path. Kenapa bukan shake? Karena kita mau mengatur X-nya doang. Ini kita hapus dulu keyframe-nya. Jadi kita yang mau atur tuh X-nya doang. Nih, geser kanan kirinya itu. Kalau Y-nya kita atur, wah udah nggak bisa itu, nggak nyambung. Nggak nyambung dengan efek film damage-nya. Gitu. Jadi klik kanan X, kemudian modify width, pilih shake. Nah, di sini baru kita main shake-nya. Nih, kita reset. Smoothness-nya terserah kalian ya. Yang penting jangan terlalu halus banget. Ini misal contoh 1,58 nih. Nah, ini kan udah oke nih. Terus kalau mau kalian gandain nggak apa-apa, gandain, copy, Ctrl V. Nah, yang ini misal contoh, aneh mau bikin soft edge-nya agak lebih tebelan lagi atau lebih tipis, boleh. Misal kayak gini ya tuh, boleh nggak apa-apa. Eksperimen aja pokoknya sampai dapat yang pas. Ini bikin 2 misalnya. Nah, jadi kayak gitu deh. Ya, kurang lebih jadi kayak gitu. Ini menurut aneh kayaknya yang pertama agak ketebelan, aneh kurangin dikit. Ini ya jadi 18. Oke, nah sini udah kelihatan ya bedanya di mana. Ya, udah nongol nih bedanya ya. Kalau misalnya sudah jadi seperti ini udah nyambung. Kalau jadi seperti ini, kalian langsung masuk ke color tab seperti ini ya. Oke, color tab. Kemudian untuk di sini nih, ini aneh close dulu bentar. Tutup dulu open effects-nya. Kalau misalnya defaultnya kayak gini, lanjut di bagian nodenya, klik kanan, add node, pilih add serial, terus beri klik kanan lagi, node label. Ini beri nama temperatur.
Temperatur maksudnya nih color temp-nya ya. Nih kita ubah jadi agak warm ya. Ya, jadi kayak gini. Kalau sudah, sekarang kita klik kanan lagi, add node lagi, add serial node, klik kanan lagi, node label lagi, ini beri nama light-nya ya. Maksudnya intensitas cahayanya, ini kita bikin agak gelap sedikit nih. Mungkin previewnya agak telat dikit ya, emang karena DaVinci Resolve 17 sendiri yang mulai agak berat ya di spek aneh. Kalau sudah seperti ini lanjut gimana? Klik kanan lagi, add node, add serial lagi, baru deh kita mainkan OpenFX, cari di sini efeknya namanya Vignette. Drag and drop, tarik ke sini. Ini jangan lupa diberi nama ya, node labelnya, klik kanan lagi, beri nama Vignette. Seperti ini. Nah, baru deh kalian atur atmospheric-nya ya. Anamorphism-nya ini yang bagian rounded-nya. Nih, seperti ini ya. Oke, kalian bisa atur sesuka hati kalian, mau dibikin kayak gimana, mau dibikin sampai detail juga boleh. Aneh bakal bikin kayak gini aja. Selebihnya kalian bisa retouch lagi atau diperbagus lagi ya. Misal contoh ini kan masih kurang pas ya. Ini aneh hapus dulu. Aneh kopas, Ctrl V aja. Ctrl V lagi. Nah, di sini baru kelihatan. Nah, ini kan karena masih ngikutin, kita reset lagi di bagian shake-nya, reset, baru deh kelihatan hasilnya. Oke, kayak gini ya. Kita bakal lihat previewnya. Mungkin ini previewnya agak patah-patah ya, tapi buat yang udah ngeliat bagian awal videonya, itu contohnya ya kayak gitu. Ya, jadi kayak gini ya guys hasilnya ya. Ini mungkin masih agak jauh dari kata sempurna ya, tapi setidaknya ini udah merupakan sejarah tersendiri ya buat bongkar fitur-fitur berbayar yang bisa dikadalin atau ditrikin di versi free DaVinci Resolve. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang sedang belajar DaVinci Resolve. Silahkan berkreasi sebagus mungkin ya, mau bikin simple film damage-nya kayak gimana, mau kayak aneh juga boleh, atau mau bikin versi kayak gini, yang penting flow atau cara pembuatannya nggak jauh berbeda kok pokoknya ya. Sekian dari aneh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.